Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dari dalam hati yang suci marilah kita haturkan puji, dalam hati yang makmur ya. Mari kita haturkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta alam insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dengan merdunya sholawat, indahnya salam, semoga selalu tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemusahabah dari yang awam, petunjuk dan panutan semua insan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin walimni at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin walimni at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-taqwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk syafaat dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, menjadi pribadi yang bermanfaat. Kenapa kita ingin menjadi pribadi yang bermanfaat? Itu merupakan salah satu karakter yang diperintahkan oleh Allah SWT, ya. Karena sebaik-baik manusia yaitu yang bisa bermanfaat kepada sesama. Sebaik-baik manusia yaitu
yang bermanfaat kepada sesama. Maka bermanfaat, mari kita jadikan diri kita untuk bermanfaat pada sesama. Khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu hadis, ya. Kemudian juga mari kita implementasikan bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tentu kita harus memiliki keahlian, keterampilan apa yang kita bisa berikan supaya kita bermanfaat, karena kebaikan-kebaikan yang kita berikan, kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kita berikan itu nanti akan kembali kepada kita. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian akan berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Ya, sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Kuatkan lagi dari hadis Muslim, yaitu dari hadis Bukhari Muslim, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluan saudaranya. Ini teman-teman sekalian, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita ini apa Pak? Contohnya kita di desa. Kita di desa saat ini, desa-desa di Indonesia di ini kan bagus-bagus. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi desa? Apa itu mengembangkan potensi desa? Ya menumbuh kembangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Ya, dengan bagaimana mengembangkan potensi desa, yaitu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dengan kita mengembangkan potensi yang dimiliki desa tersebut, ya kita bisa meningkatkan, tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi-potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun potensi lainnya. Ya, pengembangan, mana pengembangan apa? Dengan pengembangan desa, maka kita akan memiliki makna yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Dengan mengembangkan potensi-potensi desa, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik dan menghasilkan produk atau layanan yang baik serta memiliki nilai jual. Hal ini dapat dampaknya apa? Dampaknya tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu juga akan dengan mengembangkan potensi desa juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya ini sebenarnya kita apa sih desa? Sebenarnya tidak tergantung kita di mana kita berada di lingkungan kita masing-masing. Lingkungan kita itu kan kebanyakan sebagian besar kan desa ya. Makanya saya sampaikan ini desa gitu aja ya. Yaitu dengan mengembangkan potensi desa juga dapat meningkatkan ya kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses pelayanan ya, mungkin informasi tentang pendidikan, informasi tentang kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan tentunya nanti bagaimana infrastruktur yang baik yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan kalau infrastrukturnya tertata rapi baik, tentunya nanti alur ya alur transportasi tadi akan meningkat baik, maka akan meningkatkan produktivitas meningkat, tentu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bersama-sama atau secara keseluruhan. Tentu tujuan pengembangan desa itu adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri ya, tapi untuk tujuan utamanya kita membantu masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, gitu ya. Nah, itu upaya pengembangan desa juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Dengan demikian kita bisa mempekerjakan mereka yang belum bekerja di lingkungan, terutama masyarakat-masyarakat di sekitar itu. Dan itu juga dengan pengembangan masyarakat desa atau potensi desa juga dapat atau kita bisa memiliki juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini belum terkelola. Sumber daya alam yang tersedia baik yang menghasilkan produk atau jasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan juga ya. Jadi kita lihat potensi-potensi lokal dari potensi desa yang bisa kita kembangkan, pengembangan. Nah, kita bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mengamati dari
mungkin dari potensi alam desa yang masih alami, yang ya kebanyakan rata-rata indah dengan beragam jenis ya tanaman atau mungkin sesuatu pemandangan yang indah-indah di sana, maka atau flora flora dan fauna ya sebagai daya tarik utama desa atau keindahan alam ya. Ini tentunya kita harus jeli memandang mana yang menarik, mana yang ini yang bisa diangkat ya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di desa tersebut. Dengan kita mampu melihat potensi desa, melihat potensi ini sebenarnya karakter-karakter entrepreneur ya, dengan dapat maka kita dengan potensi kita telah mampu melihat potensi atau wisata desa ya, maka potensi desa tadi setelah terangkat maka akan menjadi potensi untuk sebagai menjadi tempat wisata yang menarik. Desa memiliki keunikan, keindahan ya yang selama ini belum terkenal oleh masyarakat, maka akan terkenal karena keindahan alamnya, budayanya, sejarahnya mungkin barangkali yang menjadi daya tarik ya. Maka disitulah kita memang harus menggali ya. Bisa juga dari produk unggulan. Apa sih produk unggulan di daerah tersebut yang bisa diangkat ya. Bisa dari perkebunan boleh, dari kerajinan tangan boleh, dijadikan peluang usaha pengembangan produk. Nah, ini apapun yang dari situ yang tentunya nanti bisa menarik, yang unik, yang bisa menarik atau intinya yang dominan di situ, yang memiliki keunggulan. Kemudian juga bisa dari potensi sumber ini ya, sumber daya manusianya atau masyarakat desanya memiliki masyarakat ya desa yang baik, yang memiliki keterampilan-keterampilan itu yang baik ya. Itu juga keterampilan mungkin kerajinan tangan ya yang baik ya itu juga bisa diangkat yang menarik, yang kreatif, yang inovatif ya itu juga bisa. Kemudian potensi-potensi sosial barangkali ya. Ya, kebanyakan masyarakat desa itu potensi sosialnya bagus. Mereka mereka itu memilih salah satunya mereka sangat sangat apa itu kerukunannya sangat bagus. Mereka terbiasa dengan gotong royong, contohnya begitu ya. Paguyubannya gitu ya, paguyubannya seperti itu. Terus kemudian lingkungannya masih tertata rapi, airnya masih bersih, ya pertaniannya masih bagus dan masih banyak lagi potensi sosial yang sangat yang dimiliki. Salah tadi yaitu toleransi yang tinggi, ya. Nah, hal ini semua yang menarik untuk bisa ditingkatkan atau bisa diangkat. Potensi desa bisa dikembangkan banyak ya, belum diketahui selama ini. Kita sebagai seorang akademisi, seorang yang berpendidikan, kita bisa menyampaikan ya. Maka lalu bagaimana Pak caranya? Kita ini kan tidak ada waktu ya, ya. Ya tentunya kita bisa biasanya ya di desa-desa itu ada tim teman-teman lalu biasa nanti ada namanya KKN ya. Ya, seperti yang selama ini telah diajarkan dibekali ya. Itu paling tidak nanti jangan berhenti di situ ya. Maka terus ditingkatkan atau dikembangkan terus selalu kita memiliki karakter yang selalu membawa jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa untuk membantu yaitu dengan mengembangkan potensi desa yaitu membentuk biasanya tim pengembangan desa ya. Langkah pertama tentu yang dilakukan yaitu dengan membentuk tim pengembangan desa ya. Tim biasanya terdiri dari perwakilan masyarakat, pemerintah setempat, dan keahlian di bidang yang ahli di bidang itu, ahli bidang ekonomi lah. Mungkin teman-teman bisa jadi tim ahli, tim sosial dan lingkungan atau masyarakat sekitar tim. Maka tim harus bertanggung jawab dan melakukan survei untuk melihat potensi-potensi apa yang kemudian melakukan survei, menyusun rencana dan pengembangan. Nah, kemudian setelah itu tentu melakukan survei yang tersedia, setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan survei ya, survei mana sebenarnya bisa survei itu bisa secara baik secara formal maupun informal ya. Kemudian untuk formal itu ya bersama-sama, informal kita bisa mengamati sendiri ya dari teman-teman sendiri tadi ya. Kemudian alam, jadi kita mengamati alam, potensi ekonomi, masyarakat, dan berpartisipasi dalam bagaimana sih desa ini bisa lebih baik, lebih maju ya. Jangan segan-segan untuk memberikan masukan, saran gitu ya. Yang penting dengan cara yang baik ya. Ya, tadi sudah
membuat perencanaan, menyusun perencana, pengembangan, survei, kemudian setelah survei didapatkan, tentu nanti dikumpulkan, ya setelah dikumpulkan nanti membuat rencana tindak lanjut, ya kemudian action kan gitu ya. Setelah action nanti tentu nanti setelah itu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang selama ini menjadi rencana-rencana tadi, ya rencana, dan mau menyampaikan maksud dan tujuannya kepada masyarakat sekitar supaya mereka juga ikut memahami dan mereka mendukung atau berpartisipasi ikut serta. Jangan sampai mereka merasa itu tidak terlibat, ya harus dilibatkan. Setelah masyarakat, kalau mereka sudah memahami, menyetujui atau mendukung pengembangan langkah-langkah itu, maka pelaksanaan pengembangan tersebut tentunya akan mudah, dan kesuksesan masyarakat desa, pengembangan masyarakat desa itu bukan hanya tanggung jawab tim individu saja atau tim saja, tapi itu sudah menjadi tanggung jawab bersama dengan masyarakat untuk memajukan, dan mereka semua juga dilibatkan dalam rangka untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Ya, tentu dalam pengembangan potensi desa selain memperhatikan faktor tadi, ya sukses keberlangsungannya ini sangat tergantung dari kerjasama, ya kerjasama ya kerjasama dari mana saja, dari desa, masyarakat, antar desa, kelurahan, aparat, ya dengan desa-desa sekitar, daerah-daerah lain, dan tim ahli dari akademisi, gitu ya, akademisi, bisnismen, pemerintahan, ya, dan semuanya ya bersama-sama untuk mengembangkan desa sehingga nanti akan meningkatkan ekonomi, sosial masyarakat juga semakin meningkat, lingkungan juga semakin baik, dan tadi partisipasi masyarakat juga akan terlibat, mereka sama-sama untuk mengembangkan desa. Ini implementasi bagian terkecil contoh, yaitu khairunas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia hanya bermanfaat. Ya, mari kita menjadi pribadi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Mari kita lihat di sekitar. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Maka apa yang telah kita dapatkan selama ini, maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapat yaitu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dan kita doakan semoga di sekitar kita, atau dimanapun, atau siapapun yang telah ketemu dengan kita doakan mereka menjadi orang yang sukses. Ya, dan wabil khusus untuk hajat kita, orang tua kita, saudara kita, disukseskan, dilancarkan, teman-teman kita, putra-putri kita, murid-murid kita, karyawan kita yang belum memiliki jodoh, diberikan jodoh yang baik, yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah idatun idza rujjatil ardu rajja abassatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa fakuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا خيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكنت يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزعون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مأنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم